pemenang dari sisi jasadiahnya. Ada pas ya, kemudian bagaimana Ustadz Haris menganjurkan kepada para pastor untuk memanah ya, berkuda ya, dan gulat ya, ini 3, dan juga berenang ya, ini belum saya tulis, lupa. Ya, ini olahraga-olahraga sunnah yang Ustadz Haris betul-betul anjurkan kepada para pastor dan untuk didakwahkan ya, didakwahkan kepada umat. Ya, dari sisi pasnya menyiapkan agar generasi kita sehat, tidak melintir. Kemarin baru belajar ya, penyakit pas adalah melintir, kendor, kenceng ya, kekencengan atau kendoran, melintir atau kombinasinya. Ya, maka pas ini menjaga agar generasi kita tidak melintir, tidak kekendoran, tidak kekencengan, ya, kemudian dijaga dengan olahraga. Kalau sudah lurus sesuai fitrah ya, kalau sudah sehat, kuat, dijaga kesehatannya adalah dengan memanah, berkuda, berenang, bergulat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pahami fundamental pas. Nah, ini nanti sehingga tidak ada lagi yang bertanya untuk penyakit untuk penyakit mah gerakannya apa ya? Nah, ini artinya apa? Kalau masih ada pertanyaan seperti ini artinya belum paham ya, fundamental pas ya. Pahami fundamental pas yang telah dipelajari di basic kemarin ya, ada fundamental tulang ekor, bahwa baru di pengobatan ini ya, yang saya tahu selama ini, baru di pas ini membahas tulang ekor. Ya, saya baru menemukan di walau alam ya, kalau ada pengobatan lain barangkali ada, ini karena kefakiran ilmu kami, tapi sependek ya, bukan sepanjang ya, karena kami masih fakir ilmu ya, sependek yang kami ketahui dari banyak ragam pengobatan ya, kami baru menemukan pembahasan tulang ekor di PAZ ini yang membahas bagaimana urgensi tulang ekor terhadap tubuh manusia ya. Kemudian juga pahami fundamental tulang dibungkus daging, ini betul-betul filosofi yang menjadi landasan kita dalam proses belajar PAZ ini ya. Tulang dibungkus daging ini merupakan filosofi yang termasuk filosofi utama ya dalam PAZ ini. Yang selanjutnya juga kita memahami bagaimana pengaruh pinggul terhadap kaki, tulang belakang, rongga dada hingga leher ya. Sehingga pas ini melihat bahwa penyakit ini membentuk jalur yang holistik ya, yang secara keseluruhan, tidak parsial. Satu mempengaruhi yang lain ya. Satu antara yang lain memiliki keterkaitan. Itulah mengapa ada sakitnya di tangan akan tetapi kok yang diterapi pinggulnya. Nah, ini kalau belum paham fundamental pas maka akan bingung. Maka pahami fundamental ini ya, bahwa penyakit ini memiliki jalur, membentuk jalur ya, yang dibentuk karena yang diakibatkan karena sistem itu tadi ya. Pinggul ke kaki, pinggul ke tulang belakang, ke tulang ekor juga ya. Tentunya ke tulang ekor sampai ke leher. Makanya ada sakit gigi kok dengan HK kok bisa sembuh. Ini kalau nggak paham fundamental pas, ini bisa dikira sihir ya, bisa dikira sulapan. Sakitnya di telinga kok dengan HK bismillah sembuh gitu. Nah, ini maka di sini pentingnya memahami fundamental ini. Ya, kemudian yang terakhir adalah 4 penyakit dalam PAZ. Ya. Apa itu? Kenceng, kendor, melintir, dan kombinasinya. Pahami itu. Ya, pahami itu. Pahami fundamental ini. Bahwa semua ragam penyakit yang bahkan kita tidak tahu namanya itu ya. Mungkin kalau kita pernah mendengar autoimun itu masih dia penamaan bagi 80-an nama penyakit. Di antaranya rheumatoid ya, rematik itu ya, rematik mudahnya rheumatoid arthritis ya.
kadang ada yang psoriasis, ya macam-macam lah yang namanya susah. Yang kalau kita menyebutkan nama-namanya lidah kita malah melintir. Ya, ini pahami ini, dalam PAS ini penyakit utama adalah ada di 4 ini. Apa? Kenceng, kendor, melintir, dan kombinasinya. Apapun penyakitnya nanti, pahami, ini diakibatkan karena apa? Karena kekencengan, karena kekendoran, karena melintir, atau karena kombinasi antara melintir dan kendor, kombinasi antara melintir dan kenceng, dan seterusnya. Pahami fundamental ini, karena semua akan mengerucut ke 4 penyakit ini. Ya, lanjut. Nah, ini permasalahan umum bagi pastrooper baru nih. Ya, yaitu ya wajar ya karena belum banyak praktek. Wajar, sangat wajar karena belum banyak praktek. Yang pertama adalah bagaimana menentukan kendor, masih ragu-ragu ini kendor kanan atau kiri ya kan. Menentukan C dan S, ini masuk atau keluar sih? Ini jendol atau enggak sih? Kemudian menentukan tipe rongga dada, ini masuk depan atau masuk belakang masih bingung gitu kan. Yang keempat, nah sudah bisa mendiagnosa, ah ini ketemu nih kendornya kanan ya. Jalur titik sentuhnya alhamdulillah ketemu di titik mantis ada sekian titik, di titik mantul ada sekian titik, di titik pantai ada sekian titik. Nah ketemu, diagnosanya ketemu. Akan tapi bingung, gerakannya apa dulu ya? Apakah gergaji dulu, misalnya S ya, apakah gergaji dulu atau CU dulu atau HK dulu? Ini kadang menentukan gerakan apa, jurusnya apa itu masih bingung ya. Ini permasalahan umum. Yang kelima adalah, nah ini yang paling banyak, ini termasuk banyak yang ini merupakan sebenarnya syubhat. Kalau bahasa pakai bahasa syar'i ya, enggak. Artinya ya karena yang paling mudah dipahami ya, ini syubhat ya. Yang menimbulkan keraguan ini ya. Nggak mau nerapi orang lain karena masalah dirinya belum selesai. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Ya, dalam menentukan kendor, ya perhatikan pada pastrooper, perhatikan kaidah posisi duduk dan tidur, ya. Perhatikan kaidah posisi duduk dan tidur. Yang paling akurat adalah ketika posisi tidur, ya. Tapi tetap semua dilakukan duduk dan tidur dibandingkan. Yang selanjutnya adalah, nah ini yang kadang-kadang untuk beberapa pasien ini agak sulit, ya, yaitu memastikan bahwa pasien itu benar-benar rileks, jangan buru-buru menyimpulkan, ya, jangan sampai pasien baru tidur blek, langsung disimpulkan, oh kendor kanan misalnya. Ya, jangan terburu-buru menyimpulkan. Ya, bagaimana betul-betul memastikan pasien rileks, ya, ini ada tips ya, karena kadang pasien itu kalau suruh rileks malah tegang. Saya sering itu, mendapati pasien, "Bu tolong rileks ya." Rileks malah tegang. Malah kakinya, berdiri semua itu, kakinya ke atas semua. Susah untuk memposisikan rileks kadang beberapa pasien itu susah ya. Maka salah satu tips dari kami yang sering saya lakukan, adalah pasien kita minta untuk tidur saja, "Pak tidur Pak." Nah, tidur ya, otomatis kalau dia memposisikan dirinya untuk tidur, dia akan, eee, lepas ya, rileksnya. Lepas semua tenaga ya, tidak tanpa ada beban sedikit pun ya, betul-betul loss gitu ya. Nah ini tips ya, kita suruh pasien kita untuk tidur dan segera ketika sudah kita pastikan pasien itu rileks, ya tentu ya tidak akan tidur ya karena baru disuruh tidur nggak mungkin langsung, eee, langsung ngorok itu nggak mungkin ya. Ya walaupun ada, walaupun ada beberapa yang istilahnya pelor itu ya, sekali nempel molor. Ya. Nah ini tekan lutut ini jangan sampai lupa, tekan lutut